bisa Bapak Ibu ini kan untuk akun ini ya, untuk akun kepala sekolah. Nah, balik ke yang guru tadi. Yang guru tadi ini terlihat ada yang Bapak Ibu yang tidak bisa ngelihat aku nih, Bro. Cak mana nih, Bro? Lanjut aja, Membagongkan Bro. ini. Hah? Terus lanjut aja terus. Tampil itu Ini yang muncul di kamu apa? Yang ini ya? Itu aplikasi Ekin ya. Daftar SKP. Nah, ini yang Ekin. Nah, untuk yang guru ya, untuk yang guru yang tambah ya, terus di kepala sekolah Ibu sudah persetujuan, walaupun belum persetujuan, kalau Bapak Ibu Bapak kepala sekolah Bapak Ibu sudah kan ini hanya organisasi ya, kalau Kanyari tidak bisa. B misalnya tambahan kategori utama dan tambahan itu kalau kemarin saya sosialisasi dengan Pak Walter kalau utama itu kan kalau guru memang tugas utamanya itu kan merencanakan, menilai, merencanakan, melaksanakan, menilai gitu kan. Tapi kemarin ada tambahan juga dari Pak Walter katanya kalau untuk kinerja ini semua yang diperintah langsung oleh pimpinan maka itu jadi utama gitu. Maka di sini untuk kegiatan PDP mungkin kita jadikan tugas utama ya. Sini misal terlaksananya kegiatan PPDB. Di sini dibuat juga misal terlaksananya kegiatan penerimaan siswa baru sebagai kegiatan penerimaan siswa baru sebagai panitia penerima berkas atau apalah terserah, mungkin Bapak Ibu lebih paham redaksinya ya. Ini saya terus terang kalau dari segi redaksi, dari segi bukti dukung, saya kita masih sama-sama menebak-nebak ya karena belum ada pengarahan yang pasti kalau ke saya gitu kan. Saya juga belum dapat info yang pasti kalau untuk redaksinya yang jelas kan ininya harus dalam bentuk capaian gitu, harus dalam bentuk kuantitatif, bukan 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 misal tercapainya kualitas, tapi harus dalam bentuk capaian bukti fisik, misalkan terlaksananya kegiatan apa namanya sebagai panitia penerima berkas misalkan berkas, oke kan? Nah di sini muncul, nah katanya itu jumlah laporan atau apa nanti dilengkapi sesuai dengan redaksinya Bapak Ibu ya, jumlah laporan. Targetnya satu laporan. Targetnya satu laporan. Kualitasnya. Jadi kalau ini menyadur dari SKP seperti itu ya. Jadi kualitasnya kesesuaian laporan dengan Permendikbud nomor berapa bro yang Permendikbud tentang PPDB? Yang baru nih ya. Hah? Oh, nomor berapa? Kesesuaian ya. Kesesuaian laporan dengan Permendikbud nomor bla bla bla.
nanti saya kurang paham. Biasanya kalau ini 100% misalkan. Nah, terus waktu penyelesaian. Atau Bapak Ibu kalau ada saran redaksi yang lebih tepat, silahkan, tidak apa-apa di ini, langsung di sela, saya nggak apa-apa. Waktu penyelesaian laporan ya, mungkin di sini 1 bulan ya, 1 bulan. Oke, nah ini kan ibaratkan sudah Bapak Ibu ya, kalau sudah semua, misalkan setelah selesai semua itu, biasanya di sini Bapak Ibu lupa mengisi lampiran yang dua-dua. Nanti kan kalau saya hapus dulu yang ini karena bukan ini tadi cuman nah kalau sudah Bapak Ibu bisa ajukan ya kepala sekolah. Kalau yang di akun kita nggak bahas yang akun kepala sekolah ya, kita bahasnya untuk pengisian data kita sebagai guru ya. Jadi setelah diajukan kepala sekolah nanti mungkin akan disetujui. Kalau sudah disetujui maka tampilannya nanti akan keterangan ini kan masih pengajuan kan. Kita persetujuan maka akan berubah. Nah, ini kita bisa mulai mengisi rencana aksi. Rencana aksi itu di SKP. Penilaian. Nah, di sini rencana aksi. Yang jelas rencana aksi juga mungkin nanti Pak Tony kalau udah sampai, Pak Tony akan menjelaskan secara detail ini pengisian rencana aksi sebagai guru ya. Kalau jelas mungkin bulan Januari itu rencana aksinya merencanakan dulu di sini tambah ya. Ini kan sebagai guru agak tampil action plan. Padahal kalau guru biasa ini kan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Di sini berarti tersusunnya, itu kalimatnya itu kan, tersusunnya action plan dan RPL bimbingan konseling gitu. Kalau ini yang saya pakai ini akun guru BK ya. Action plan dan RPL bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Oke. Ini kita contoh satu aja ya. Nah, terus kita kembali lagi ke SKP. Setelah diisi, maka kita didukung. Nah, di sini bukti dukung bisa ditambah. Sebelum nambah bukti dukung, kita upload dulu action plan-nya di Google Drive. Drive Google.com. Ini siapa nih? Saya misal ini saja misal. Ini anggaplah action plan bimbingan ya. Berarti kita di sini nama bukti dukungnya action plan bimbingan. Action plan dan RPL bimbingan.
Di sini kita pastikan. Bapak Ibu kalau mau apa namanya merevisi atau mau mengoreksi penjelasan saya silahkan. Tidak apa-apa, kita tidak langsung di unmute aja supaya lebih lebih apa namanya lebih hidup ininya apa forum kita nih. Kalau kami saat ini dari dokumen apa ada pendapat yang lain kan? Action plan dan RPR. Nah, ini. Nah, ini tambah ini misal realisasinya untuk bulan Januari mungkin baru satu dokumen ya. Misal satu dokumen berdasarkan dokumen action plan. Dokumen action plan. Persen dengan pendikbud yang relevan. Dokumen berdasar petunjuknya angka berapa yang saya sebutkan, silakan Bapak gerakan kepalanya sesuai dengan angka yang saya sebutkan. ya. Untuk realisasi waktunya itu penyelesaian. Keberapa buat ini di di ya. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain bisa di share di sini karena niat kami sebenarnya untuk berbagi, tapi mungkin kalau Bapak Ibu punya yang lebih, info yang lebih silahkan di share di sini. Nah, setelah itu mungkin kita contohkan satu aja ya. Nanti habis ini sampai sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Tidak apa-apa sambil jalan. Ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin dikoreksi? Pak Bro? Ya bro, lanjut bro. Ayo, baru nyampe aku bro. Baru nyampe? Iya. Ya, aku pindah ke laptop bentar lagi. Bawa kantor. Oke. Di sini ada yang pegang akun kepala sekolah juga Bapak Ibu. Mungkin ada yang di apa namanya yang dikasih mandat kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Ada? Untuk selanjutnya, kalau ini sesuai dengan rencana aksi yang disusun setiap bulannya ya Pak Ibu. Jadi seperti kami sama timnya diupload dulu di Google kita buat link di pengaturan Google Drive-nya. Kalau saya di sini, nah, menyalin linknya ke Google Drive di sini.
ini satu jenis aksi kita tunjukkan. Kita menunggu PPT dari Pak Antoni saja sudah ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak. Itu satu RHK yang sudah dicontohin ini baru satu dokumen kan? Nah, gimana dalam 1 bulan tadi kan ada banyak dokumen. Dokumen lain tuh ditambahkannya di mana, Pak? Di sini kalau untuk satu RHK yang sama ya Bapak ya, maksudnya ya. Betul, Ada di betul, sini ada betul. menu tambahan nih. Tidak apa-apa. Ditambah sini tidak apa-apa. Oke. Di sini juga ditambah tapi kalau realisasinya kayaknya hanya bisa satu kali ya. Tapi kalau untuk link dokumennya bisa berkali-kali di sini sesuai dengan misal di sini Bapak Ibu buat RHK-nya itu tersedianya modul ajar dan rencana pembelajaran. Berarti modul ajar sendiri linknya, rencana pembelajaran sendiri. Tidak apa bisa ditambah di sini. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Kalau untuk secara teknisnya, saya sendiri kalau untuk rencana aksi sampai sekarang saya juga masih menyut kepala ini mikirkan rencana aksi ini apa baik kan, apalagi bukti dukungnya. Untuk saya sendiri, apalagi untuk guru-guru lain. Yang jelas, kalau sekarang ini kalau kami itu fokusnya RHK yang Oktober dulu karena rencana aksi yang Oktober dulu karena rencana aksi Oktober ini ditulis batasnya 4 November. November yang batas yang lain Januari sampai September ini 31 Desember batasnya. Tapi kalau yang Oktober ini yang November kita sudah tidak lagi mengisi rencana aksi. Jadi kita fokus ke sini dulu, baru sampai dilakukan juga penilaian oleh kepala sekolah, baru nanti setelah ini kita fokus yang Januari dan selanjutnya. Gimana Pak Tony? Sudah siap PPT-nya? Oke, Pak Bro. Jadikan Ya, saya co-host ya. Jadikan co-host ya. jadikan co-host. Cak mana ya? Ya, di namaku. Kalau Zoom Di nggak ngerti, partisipan. make co-host. eh, Oke, lanjut. ya, oke. Ini ku matikan ya share screen-nya ya. Ya, stop share screen. Di mana tulis stopnya ini? Oh, berhenti ya, stop. Masih muncul ya? Masih. Advanced. Baca mana nih bro? Matikan dari situ udah bisa? Wah, pilih di tengah. Stop share Ah, atau berhenti berbagi. Di atas bro, coba ke atas, klik yang atas. Yang atas itu ada stop share ya. Pilih yang di atas layarmu. di Ya, atas nanti layarku. ada keluar. Ini Nah, lagi ada acak-acakan keluar. layarku ini. Coba ke atas. Ya. Arahkan kursor ke atas. Kayak ada ini. Stop, berhenti berbagi. Coba lagi. Ke atasnya. Oh, stop share. Oke, lanjut. Nah, ya, dah. Silakan. Oke. Ya, Biasa game meet ya, dak? Jarang segini pakai ya. Zoom. Oke. Tampil bro ya. Sudah ya. Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Izinkan saya menyambung Waalaikumsalam. informasi Waalaikumsalam. dari Pak Samsul ya, untuk kita semua. Ini adalah PPT yang kami dapat, saya ikut tuh webinar ya, diklat daring dari grup Telegram dari Pak Marjito terkait dengan apa sih keterkaitan penilaian kinerja pegawai, yaitu di SKP dengan angka kredit jabatan fungsional, yaitu jabatan kita sebagai guru ya, fungsional tertentu. Nah, ini alur kredit jabatan fungsional. Pertama itu nanti ada istilah SKP ya, sasaran kinerja pegawai, ada penilaian kinerja, ada predikat kinerja, ada konversi angka kredit. SKP itu terdiri dari rencana tahunan yang tadi sudah dijelaskan dari kasih Ekin oleh Pak Samsul. Ada rencana aksi ya, di mana rencana aksi itu adalah rencana atau planning ya, action plan yang kita petakan dari Desember tiap bulan. Jadi pekerjaan kita 1 tahun itu kita petakan tiap bulan. Di bulan Januari apa saja pekerjaan kita, Februari apa saja. Nanti saya sudah petakan ke dalam Excel, saya buat Excel, aplikasi Excel, dari Excel baru dituangkan ke aplikasi, itu kan lebih mudah ya rencana aksinya. Nah, kayak seperti ini ya rencana aksi saya yang sudah saya siapkan. Nah, ini rencana aksi guru. Ini gurunya saya minta sendiri buat. Tapi contohnya dari saya dulu ya. Nah, ini RHK saya sebagai guru ada 10 ya. Itu. Tadi sudah jelaskan Pak Samsul, ada tugas utama, ada tugas tambahan. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tugas utama guru sampai Pak Samsul tadi perencanaan, pelaksanaan KBM, evaluasi, sama ada juga PKB ya, pengembangan koperasi berkelanjutan, kita ikut webinar, diklat, dan terakhir pembimbingan. Ada juga yang cuma 3 utama ya, itu. Tapi di sini kami tergantung dari kepala RHK kepala sekolah ya, kepala sekolah pimpinan di sekolah kita masing-masing. Kalau kami saya masukkan penggerak itu biar guru biar aktif di PMM ya, platform mereka mengajar, maka PKB kami masukkan di utama di nomor 4. Kemudian pembimbingan di nomor 5. 1 sampai 5 ini RHK utama kami. Sisanya baru tambahan ya. Tambahan itu apakah kita sebagai anggota atau pengurus di organisasi profesi sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu wajib mengikuti 1 organisasi profesi, apakah itu PGRI, IGI, Matematika Nusantara dan sebagainya yang memang sudah diakui ya, seperti itu. MGMP juga bisa masuk ya. Tuh. Nah, ini yang rencana aksi yang saya coba buat, dan kemarin sudah saya konsultasikan ke Pak Ismail di dinas bahwasanya rencana aksi itu kata operasionalnya harus menunjukkan hasil kerja katanya. Awalnya saya membuat perangkat pembelajaran perencanaannya, katanya jangan seperti itu Ton, buat kata tersedianya atau terselesaikannya. Jadi artinya memang nanti dari perangkat ini ada hasilnya, yaitu di bukti didukung link di drive yang kita siapkan itu EPP kita, tinggal link itu diklik oleh kepala sekolah, akan muncul keluarlah Ekin kita ya. Ini langsung saya contohkan, saya perlihatkan punya saya ya. Baru menyiapkan rumahnya, isinya nanti bunyi ya. Baru menyiapkan link-linknya saja seperti itu. Tampil yang dari kita sekolah. Dan kita lihat predikatnya sangat baik ini. Tidak. Sangat baik kan? Oh, enggak ulun. Saya cek di kalau sangat baik 3 tahun naik pangkat. Nah, teman-teman, ini seperti ini nanti. Benar apa yang sampai Pak Samsul tadi, untuk sementara linknya kami samakan antara kuantitas, kualitas waktu ya. Nah, di sini awalnya saya buat rencana aksi itu membuat perangkat ajar sebagai rencana pembelajaran. Tapi kata Pak Mael buat kata hasil, tersedianya, terlaksananya nanti dibuktikan dengan ini bukti dukung. Nah, saya baru sampai sini. Ini kalau kita klik teman-teman, ini data ya, data
Itu ntar ini saya keluarkan dulu ya. Ntar. Biasanya ini bisa di hidden kan ini. Ntar ya. Nah, ini mungkin sudah bisa diguyuri teman-teman untuk menyiapkan bukti dukung juga ya. Di drive kita masing-masing, mau pakai akun belajar ID bisa, maupun bisa. Kalau saya ini saya buat SKP 2023 atau bukti dukung boleh ya, terserah bebas aja. Nah, sama kayak Pak Samsul, saya buat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Wah, Ini Desember bukti sudah ada, dukung. bro. Belum, baru wadahnya saja bro, Baru baru rumahnya tempatnya ya. aja. Baru rumahnya. Jadi di Januari, Oke. nah di Januari saya buat biar tidak terlalu banyak folder yang kosong. Jadi di Januari saya hanya melakukan RHK ini 1, 2, 5, 8, 9 berdasarkan rencana aksi yang saya buat 1, 2, 5, 8, 9. Jadi bulan Januari itu yang pasti kita awal semester buat RPP ya, tersedianya perangkat ajar. Yang kedua terlaksana KBM. KBM itu kan tiap bulan, tidak mungkin cuma bulan tertentu. Artinya ini rutin tiap bulan. Kemudian belum ada evaluasi ya, mungkin Januari saya belum melakukan evaluasi, buat belum ya itu. Nah, yang kelima pembimbingan, karena di kami itu ada program keunggulan di sekolah kami buat karya ilmiah KTI ya, karya tulis ilmiah. Jadi saya juga sebagai pembimbing, nanti bukti dukungnya SK pembimbing sama kegiatan pembimbingan, foto-foto seperti itu. Kemudian saya juga sebagai koordinator proyek P5, saya buat tersedianya modul ajar, saya buat modul ajar P5 ya, nanti buktinya modul ajar. Kemudian operator ya, saya masuk juga nih Pak Guru, terlaksananya kegiatan updating data pokok pendidikan. Jadi nanti SK operator, mungkin dari capturean dapodik saya sinkron, itu saya masukkan untuk bukti dukung. Jadi di Januari saya hanya ada 5 pekerjaan ini, jadi 5 aja. Jadi hanya 5 ini aja yang saya buat di drive ya, di drive tadi. Nah ini ya. Tuh. Jadi nanti link ini RPP, kita klik kanan, apa kata Pak Samsul bagikan. Nah, kemudian nanti di setting semua bisa akses ya, di setting open ya, siapa saja bisa memiliki link. Kemudian ini editor salin link, taruh kita pastikan di sini ya. Nah kalau tambah nanti ini nama bukti dukung bisa buat ya perangkat ya di sini. Nah, kelas karena saya megang kelas biologi kelas 11 buat. Tinggal aja. Nah, dia enak apa bro, historinya ada. Jadi kalau mau ke berikutnya bisa ya. Tinggal nanti Ya. disesuaikan apa linknya, pastikan di sini. Nah ini kalau diklik nanti teman-teman dia mengarah ke drive kita, ini kan biru. Nah kalau diklik, nah ini kan baru rumah saja saya. Isinya ada belum saya mau PDF, saya PDF. Teman-teman enggak usah mesti bingung, oh mau di-scan banyaknya dari PP di-scan. Jadi file doc itu tinggal di convert aja ke tangan yang terakhir aja. Jadi nanti bisa ditambahkan di lembar akhir saja ya. Tuh kalau saya Untuk install pengesahannya ya, bro aplikasi, ya. iya untuk pengesahan aja yang terakhir itu kan. Kalau yang lain tinggal di convert aja ya. Saya pakai aplikasi ini ya. Nitro Pro bisa juga itu, bro. Bisa Nitro. Saya yang baru ini Pak Samsul dari grup Telegram itu Adobe Pro. Adobe Pro apa itu? Lupa nanti ya. Adobe Ada Pro itu ya. isinya. Nah ini. Nah, Adobe Adobe Acrobat Pro. Nanti kalau mau saya kirim ya. Atau teman-teman bisa buka Telegram. Nah, di sini ya. Di Telegram ini cari namanya Sapir. Nah, ini nah. Sapir analisis atau Sapir 2023 ya. Di sini semua aplikasi ada teman-teman. Kalau mau cari aplikasi apapun ada di sini Pak Samsul. Dan sudah di crack, artinya tidak ada kode-kode apa lagi kan. Nah, saya di sini cari semua. Semua aplikasi ada di sini. Nah, Corel segala macam. Nah, silakan. Aman nggak Saya kira-kira kasih itu? tahu. Aman. Kita pakai aman. Ini punya orang Malaysia. Anggotanya 86.000. Setiap hari itu ada saja aplikasi yang mereka masukkan di sini. Ya, Oke. Photoshop, Office 2023 2002 sudah ada di sini. Nah, ya, jadi teman-teman bisa cari aja di sini Adobe Pro ya. Nanti keluar semua di sini. Ya, itu untuk jadi sudah ada Pak Antoni banyak nih yang nanyakin
modul aja. Kata saya file doc itu saja tinggal di convert aja ke PDF. Nah, tinggal lembar pengesahan air aja yang di-scan. Nambahkan nanti bisa nambahkan nanti di itu ya, di menu itu. Nah, ini teman-teman terkait dengan aksi ya. Jadi ini nanti kalau mau ini nanti saya share ya itu. Nah, ini yang punya saya. Kayak kami PPDB kata Pak Samsul tadi, kami di Bali ya, hanya penerimaan peserta baru sebagai panitia penerima berkas. Nah, karena saya panitia penerima berkas. Apa buktinya nanti? SK PPDB kan, foto-foto waktu menerima berkas, laporan PPDB bisa seperti itu ya. Laporan Nah, PDB jadi ya. teman, iya Maret juga ada. Kami 2 bulan Pak Bro PPDB kemarin, Februari Maret. Nah di bulan lain tidak ada. Jadi rencana aksi ini teman-teman isikan sesuai dengan kerjaan yang dilakukan pada bulan itu. Kalau misalnya itu ada di Januari, masukkan di Januari. Kalau ada di Februari, masukkan di Februari. Kalau tidak ada di bulan lain, jangan dimasukkan. Jadi ini pemetaan pekerjaan kita sebagai guru plus tugas tambahan. Nah, kan? Kalau kami Bro, Tambahan lagi kemarin bro, juga tidak diskusi. boleh ada bulan Nah, yang kosong gitu ya. Tidak iya, boleh ada ya, bulan yang berarti tanpa rencana aksi. iya, berarti tidak begawi ya. Makanya Bro. Iya. Ya, kemarin saya juga Pak Bro sharing dengan Pak Waino waktu ke sekolah ya, terkait Ya. dengan dengan kita juga masih bingung, saya juga bingung. Kemarin gimana Pak? Kalau saya Pak patokan tugas utama ya tugas utama sebagai guru Pak ya, sesuai dengan permen itu Pak Ismail juga share ini tadi perencanaan, pelaksanaan KBM, evaluasi. Ada yang keempat termasuk bimbingan kalau nggak salah ada tuh. Di pernah juga saya gambar, saya share juga ya rasanya di tim secret ini rasanya ada. Nah di sini pernah di share juga oleh Pak Mael kalau nggak salah tentang tugas utama itu. Jadi nanti bisa datang dibaca ya. Nah ini ya pelaksanaan beban kerja ASN untuk guru ya, merencanakan pembelajaran atau Bro, pembimbingan lain yang tampil bro. Hah? Yang tampil telegram ini. Pasti gambar tugas utama guru ini. Merencanakan, melaksanakan, menilai hasil. Bro, yang tampil telegram bro. Yang tampil Iya, grup iya. telegram, bukan ini. Nah, Iya. bukan. Nah, itu ya. Iya. Nah, Aku iya. lihat yang gambar itu. ini. Nah, ini ya. Tampilin ya. Ya. Bisa, Bu? Jelas ya? Ya. Jadi teman-teman berdasarkan permen ini ya, permen ibu ini, tugas utama guru rencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran, evaluasi atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, ya. Jadi tugas tambahan itu sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya, tugas guru. Nah, ini nanti bisa di teman-teman buka ya. Sini ada. Makanya saya petakan seperti itu. Jadi sesuai dengan SK bagian tugas, kalau misalnya kita kayak tugas tambahan wali kelas, kami masukkan di tambahan itu. Kemudian wakil, kepala perpus, kepala lab kan. Itu sebagai tugas tambahan berdasarkan dari bagian tugas seperti itu. Tapi nanti kita sama-sama cari tahu juga kepastiannya, karena kan ini barang baru. Kita konsultasi ke dinas juga, mungkin mereka juga masih bingung. Nanti ya mungkin seiring dengan waktu mungkin akan terang ya mana yang memang utama dan tambahan. Kalau saya tetap berpedoman pada Permendikbud tadi, tugas utama guru apa, tugas selain dengan SK pembagian tugas kita di sekolah masing-masing. Ini terkait dengan rencana aksi teman-teman, nanti bisa saya share, dan ini saya adopsi dari Pak Patur juga ya, presidennya Matematika Nusantara. Mereka sudah tahun kedua untuk penerapan aplikasi e-kinerja ya. Di provinsi lain itu sudah tahun kedua ini. Kita Sumsel, Dinas Pendidikan Provinsi ini ditunjuk sebagai instansi yang pertama untuk menerapkan e-kinerja ini ya. Untuk yang lain itu belum. Ini terkait rencana aksi tadi ya. Kemudian bukti dukung. Nah, bukti dukung realisasi ya tadi ya yang saya share di tadi drive tadi kan. Nah, teman-teman silakan siapkan drive-nya masing-masing ya per bulan seperti ini. Ini foldernya ini urutnya saya berangka 1 sampai 12 biar urut Januari Februari biar enak ya lihatnya seperti itu. Kemudian penilaian kerja nanti ini ranahnya kepala sekolah, dan mungkin setiap operator, setiap PJ atau pemegang akun kepala sekolah itu akan terlibat di sini nanti. Kalau saya di sekolah saya kami bentuk tim namanya tim
tim apa ya, tim SKP atau tim Ekin lah di sekolah kami. Saya minta bantu, saya menghadap kepala sekolah. Kalau sendirian saya tidak apa ya, bukan tidak tegawi ya, repot. Tapi kalau kerja sama-sama kan enak untuk tukar pikiran, sharing, terasa ringan. Begitu saya buat. Untuk nilainya tetap kepala sekolah, dibantu dengan guru senior, ada 3-4 orang. Saya termasuk di tim kesekretariatan atau tim input. Saya ajak 5 orang untuk menginput. Jadi kami berbagi, ada 30 guru, kami bagi 5 orang, ada satu orang memegang 6 guru. Jadi nanti kami yang mendampingi 6 guru itu bertugas untuk membantu pendampingan mereka dalam mengisi kinerja ini. Yang menilai tetap kami serahkan kepada tim penilai, ya. Kepala sekolah dibantu dengan wakil kurikulum dan guru senior memang nilai. Jadi kami hanya menginputkan nilai sesuai dengan ini. Nanti enak teman Pak Bro ya, nilainya cuma perilaku baik, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Ya, kalau nanti perilaku baik dan kinerjanya baik, maka keluar nilai nanti baik. Itu nanti rata-rata per bulan itu, kalau saya lihat kemarin saya coba Iya, betul. simulasikan akunnya saya sendiri, saya simulasikan, Bro. Saya login dari akun Pak Anies gitu ya. Oh, nanti seperti ini rupanya hasilnya seperti itu ya. Kalau kita Dan cek mungkin dari nanti akun kepala untuk sekolah, ini untuk feedback dari pimpinan itu kan bisa dibuat bervariasi kan, sesuai dengan ya, subjektivitas pimpinan kan. Feedback, iya, ekspektasi benar. khusus pimpinan itu bisa disesuaikan dengan ini. Ya, Itu ranah pimpinan tapi itu sudah. dari pimpinan itu ya. Mm. Dan di sini kan di pemantauan ini, di sini nanti penilaian bahan. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya pilih. Nah, inilah kami masih menata. Rupanya kata Pak Iwan BKD, teman-teman, kalau masih tampil baru beberapa orang, katanya harus selesaikan rencana aksi dan realisasi katanya. Ini kemarin saya coba punya saya ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampil. Nah, ini kan rating hasil kinerja. Dia cuma ada 3, di bawah ekspektasi, sesuai, di atas. Nah, ya. Tuh. Ini saya coba nanti sesuai dengan nilai ini. Nilai dari pimpinan ya. Sama nilai perilaku ini kan. Nah, kalau sesuai ekspektasi, maka nanti nilai yang keluar adalah predikat kinerjanya baik. Tapi kalau di atas ekspektasi itu sangat baik ya. Kalau di bawah itu artinya kurang ya, seperti itu. Nah, ini feedback juga ini dari akun kepala sekolah, feedback untuk perilaku kerja ya. Nah, hanya ada 2 Pak Bro ya, jempol ke atas sama jempol ke bawah ya. Itu. Ini untuk Tapi ini teman-teman yang bisa megang dikasih kepala sekolah. kata-katanya kalau aku lihat di ini aplikasi Bisa yang nih, 2022 bisa. ya bisa. Nah, ini Misal bisa yang Bro. bersangkutan dapat Sudah diandalkan. Contohnya cukup misal kalau yang andal ya ini, kayak ini ya. Nah, ini bisa misal tampil ya. kalau yang apa namanya orientasi pada pelayanan mungkin kalau aku lihat contohnya kan yang bersangkutan dapat diandalkan terutama untuk Dalam eh, pelayanan misalnya. perlu penyelesaian segera misalkan itu sesuai dengan subjektivitas pimpinan itu nanti kita bisa Oh ya. bereksplorasi di situ. Tapi Nah, kalau mungkin untuk saat ini ya silahkan eh, standar dulu kalau saya mungkin karena waktunya terlalu mepet kan mungkin untuk 2024 nanti itu bisa dieksplorasi lah feedbacknya bisa kalau memang kita ditugaskan pimpinan untuk mengoperasikan itu kita bisa tanyakan Pak feedback dari Ibu ini Bapak ini apa silahkan tulis Pak nanti saya masukkan di Ekin gitu seperti itu. ini saya coba Pak Samsul dengan Mm-mm. syarat belum dinilai kinerja, jadi ini bisa atasan Mm-mm. jempol atas sudah cukup Ya baik dalam pelayanan misalnya kan. Ini misalnya ya nanti nah ya akuntabel sesuai dari ya ekspektasi khusus pimpinan ya, seperti itu. ya kalau Nah, kompeten teman-teman biasanya berkaitan dengan kompetensinya kan seperti iya, apa iya, misalkan. benar. Jadi teman-teman silakan Oke. selesaikan RHK guru, sudah selesai RHK, nanti ajukan SKP masuk ke akun kepala sekolah. Nah, ketika masuk di akun kepala sekolah wajib ini Pak Bro yang memberi nilai perilaku ini, nah ekspektasi khusus ini. Nah, ini bukan dari saya, ini dari kata-kata dari tim penilai. Saya mintakan mereka buat nilainya apa untuk orientasi ini apa. Jadi ini kata-kata dari mereka. Nah, ketika dia sudah membuat ekspektasi ini, kepala sekolah sudah kasih nilai perilaku ekspektasi khusus pimpinan, baru
status guru kita dibuat persetujuan, baru nanti kita guru baru bisa apa mengisi rencana aksi. Jadi kalau belum diisi oleh kepala sekolah, nilai perilaku ekspresi ini belum bisa kita mengisi rencana aksi ya. Tuh. Setelah dilakukan penilaian kinerja baru masuk ke predikat kinerja ya. Ini saya jelaskan bergerak dari PPT ini ya. Nah, penilaian kinerja ini dilakukan oleh atasan langsung, yaitu kepala sekolah kita. Ketus ikut pertama kali dari Kemenpan ya RB. Kalau dulu kan guru naik pangkat nyusun dupak ya, daftar usulan penilaian kredit dupak, wah semuanya berkasnya ya, dan diserahkan ke dinas, kemudian dinas memerintahkan diserahkan kepada tim penilai angka kredit namanya. Nah, kata orang Kemenpan agak kurang logis, kurang masuk akal, seseorang pegawai guru dinilai oleh orang yang tidak pernah dikenal katanya, seperti itu. Jadi makanya sekarang kebijakan baru ini dikembalikan kepada atasan langsung yang tahu kinerja, yang tahu pasti perilaku dan kinerja bawahan atau guru yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan itu adalah atasan langsung. Makanya sekarang dikembalikan kepada atasan langsung, yaitu kepala sekolah kita. Nah, makanya baik-baiklah sekarang dengan kepala sekolah anak. Ya Pak Bro. Kemudian ada kesesuaian rencana dengan Bahasa target dan ininya itu realisasi. harus pintar muas ke pimpinan. Pinter muas gak ada. Harus bisa Tapi muas ke pimpinan bahasa kasarnya. Tapi jangan perlu nak jilat Yang penting Iya menunjukkan betul. kinerja. Kayak Pak Samsul, kinerja sudah saya acung jempol ini. Sudah sangat ada penilaian baik ini lagunya. Jadi ini ada kesesuaian rencana atau target dan realisasi. Jadi rencana RHK-nya apa, targetnya apa, realisasinya bagaimana. Kayak misalnya terus selesainya modul ajar rencananya kan, targetnya berapa, kuantitasnya berapa. Kalau setahun kita kan 2 semester, berarti dua dokumen ya kalau modul ajar RPP. Kualitasnya ya kesesuaian modul ajar yang disusun ya berdasarkan panduan ini ya SOP-nya. Ya. Targetnya berapa bulan menyelesaikan RPP itu, misalnya 2 bulan ya, nanti realisasinya apa, ternyata 1 bulan selesai ya, buat nanti realisasinya 1 bulan sudah selesai ya ini. Kemudian ada feedback penilaian kinerja. Nah ini yang dari kepala sekolah tadi ya, ada feedback penilaian kinerja, ada feedback perilaku. Perilaku yang saya tampilkan tadi ya, perilaku. Nah, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, ini perilaku. Ya, tuh. Ada feedback dari kepala sekolah ya untuk penilaian kinerja. Kemudian ada predikat kinerja dilakukan oleh atasan langsung ya, oleh kepala sekolah, kesesuaian rencana dengan target dan realisasi. Nanti ada 3 pilihan untuk kinerja ya. Nah ini di atas ekspektasi, sesuai, di bawah. Yang ini saya contohkan. Nah, misalnya ini kinerja ya. Nah dia ada 3 pilihan. Di bawah ekspektasi, sesuai, di atas. Di bawah ini kurang, sesuai ini baik, di atas ini sangat baik dia. Dia kalau ingin sangat baik, berarti antara perilaku dengan kinerja harus sangat baik semua. Ya, itu. Saya coba Pak Bro yang atas sesuai ekspektasi, yang bawah di atas masih keluar dia baik ya, belum sangat baik. Jadi dua-duanya harus di atas ekspektasi kalau mau sangat baik ya. Nah teman-teman, apa nanti hubungannya ke baik sangat baik nanti ada setelah ini. Nah ini konversi angka kredit dilakukan oleh atasan langsung, sesuaian. Nanti ada 3 pilihan, sangat baik itu A, baik itu B ya, cukup, kurang, sangat kurang. Ini kategorinya. Nah ini berhubungan ke sini. Konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit ya. Jabatan guru kita keahlian ya, yang keterampilan tidak usah ini untuk orang kantoran ya. Guru itu jabatannya keahlian. Guru ahli pertama 3A 3B, kayak saya masih golongan 3A, itu ahli pertama ya. Nah kalau saya mendapat nilai sangat baik dari kepala sekolah, maka angka kredit yang saya dapat 18,75 per tahun ya. Kalau saya SKP saya baik berarti 12,5. Kalau butuh perbaikan 9,38 kurang 6,25 sangat kurang 3,13. Jadi nanti teman-teman silakan lihat di jabatan mana kita golongan berapa ya. 3A 3B ahli pertama, 3C 3D ahli muda, 4A B C itu ahli media, 4DE itu ahli utama ya. Ini sudah dipetakan ya. Kalau usah dihafal, cuma dilihat baik, kalau lupa buka gitu. Ini ada di PRKBKN ya. Kalau misalnya golongan 3C dapat sangat baik. Nah, apa untungnya kalau sangat baik? Nah, kalau kita dapat sangat baik, kita bisa naik pangkat itu selama 3 tahun ya, lebih cepat. Ya. Kalau baik itu 4 tahun normalnya.
misalnya dapat baik terus ya dari tahun 2023, 24, 25, 26, berarti 4 tahun kemudian baru naik pangkat. Tapi kalau misalnya sangat baik, setelah 3 tahun bisa naik pangkat, tercukupi dia untuk ke pemenuhan angka kredit untuk ke jenjang lebih atas ya. Nah teman-teman nanti ada istilah, ada naik pangkat, ada naik jabatan atau naik jenjang ya. Naik pangkat itu bisa saja dari 3A, 3B. Tapi kalau naik jenjang itu perlu UKOM, namanya uji kompetensi ya, dari 3B ke 3C. Jabatan naik jenjang dari guru ahli pertama ke ahli muda. Begitu juga dari ahli muda ke ahli madya ya, dari 3D ke 4A. Nah, kalau dari 4A, B, C itu tidak naik jenjang karena berada di satu jenjang, tapi dia naik pangkat ke 3A, ke 4B ya, ke 4C itu. Dan kalau untuk sistem yang baru ini ya, saya rasa untuk guru-guru yang muda mungkin masih berkesempatan untuk sampai ke golongan 4C ya atau 4D, karena sekarang kan tidak ada lagi pakai buat PTK atau karya ilmiah atau segala macam ya. Yang penting buat SKP ya, ada angka kredit dikonversi, dapat angka kredit ya, bisa diusulkan untuk ke pangkat atau yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian ada cara penilaian angka kredit jabatan fungsional, ada tahunan, ada periodik ya. Jadi tahunan itu ya nanti misalnya di akhir tahun itu untuk naik pangkat. Ada juga misalnya kalau angka kredit kita kurang sedikit, nanti teman-teman ada 6 periode nanti setahun untuk naik pangkat ya. Periode nanti per Februari, April, Juni ya, Agustus, Oktober dan Desember ya, seperti itu. Nanti ada saya buat status di WA saya itu ada 6 periode untuk naik pangkat ya. Untuk aturan baru per Januari 2024 kabarnya akan diberlakukan. Nah, teman-teman nanti ada istilah pak integrasi dan pak konversi. Nah, saat dinas kita diminta mengumpulkan pak terakhir dan SK pangkat terakhir. Itu untuk golongan 3A sampai 4A. Itu kepentingannya untuk kita mengikuti pak integrasi. Jadi kita kumpul pak terakhir ke dinas, nanti dilegalisir, mereka scan, mereka input, upload di aplikasi disepakati namanya. Aplikasi disepakati itu yang punya akses dinas dan BKD ya. Nah, untuk golongan 4B ke atas, 4B, C ya, itu silakan legalisir ke dinas pak terakhirnya dan upload mandiri di aplikasi Simpakin namanya. Jadi aplikasi Simpakin itu langsung orang pusat ya, orang direktorat yang memvalidasi, mengecek kalau sudah pas ACC nanti keluar dia pak konversi namanya. Jadi pak integrasi penggabungan antara konvensional jadi pak yang baru. Nah, nanti muncul lahirlah pak konversi namanya ya, seperti itu. Nah, ini contoh tata cara penilaian angka kredit tahunan Januari 23 sampai Desember 23. Misalnya dia dapat sangat baik ya. Maka jabatannya misalnya jabatan fungsional ahli pertama kayak saya golongan 3A. Saya dapat sangat baik, maka saya dapat angka kredit 18,7 ya. Tuh, karena sangat baik itu angka predikat kinerjanya 150% ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ini. Misalnya contohnya, aduh angka kredit saya kurang dari 2 lagi buat naik pangkat. Naik jenjang ya, naik jenjang. Jenjang itu naik jabatan ya. Maka dia dilihat periode mana yang terdekat. Misalnya, oh ya kurang 2. Maka dilihat, misalnya di Februari dia dapat predikat baik, maka angka kreditnya 2/12. Ya, karena Februari kan bulan kedua, jadi 2/12 dikali 100, dikali 12,5. 12,5 ini angka dasar dari predikat baik ya, 12,5. Maka dia dapat angka kredit 2,8. Maka di periode Februari ini dia bisa naik pangkat karena dia tadi kurang 2 angka kreditnya. Sekarang di Februari dia sudah dapat angka kredit 2,8. Jadi bisa naik di Februari, tidak mesti nunggu sampai Desember. Nah, ini sistem baru ini sangat diuntungkan untuk kita guru ya, tuh untuk naik jenjang, naik jabatan. Tapi dengan syarat dia mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu dari mana taunya? Dari akun SIM PKB. Akun SIM PKB ngambil data dari Dapodik. Makanya kalau naik pangkat, serahkan kopian SK-nya ke operator, biar diinput, sinkron, nanti masuk ke pusat, maka akan terdeteksi di sistem. Oh, saya ini mau ikut UKOM, nanti dikasih tahu, silakan daftar ya. Nanti ujiannya bisa di sekolah sendiri, bisa di sekolah yang memang pesertanya terbanyak dan memiliki fasilitas. Ya, kayak kemarin sudah ada guru yang UKOM di SMA 2, kan di SMA 1 kan itu. Nah, ini konversi predikat kinerja angka kredit ya. Baik, itu persentasenya 2/12, didapatlah 12,5 ya. Tahun ini yang contoh yang 2 bulan tadi ya. Maka dapat 2,08 tadi. Nah, ini yang kurangnya ya. Seperti ini. Nah, nanti kita dapat akumulasi angka kredit 2023 misalnya dia Januari Desember sangat baik.
mereka angka kreditnya 18,75. Ternyata di 2024 Januari Februari dia dapat 12,5, 2,8. Nanti seperti inilah 23, 24, 25 ada akumulasi angka kreditnya ya, seperti itu tahunan, semacam rekapan ini ya. Nah, ini pak, nanti tampilan pak yang baru. Di grup saya juga tadi sudah ada di share teman itu ya. Contoh tampilan pak terbaru yang dari disepakati dia sudah keluar. Oh, saya di HP saya buka ternyata itu ya, ada seperti inilah gambarnya ya. Tuh. Baik Pak Samsul, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin boleh teman-teman kalau ingin ditanyakan, bertanya, disilakan. Terima kasih Pak Tony. Bagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau bertanya dengan Pak Tony, silahkan. Visioner. Ini Oh, Pak apa Bro, sudah di tidur semua kolom ya? chat ada pertanyaan ini. Apa tuh? Bukti dukungan apa aja Pak yang untuk guru jika dibuat per bulan, tolong tampilkan yang untuk guru mapel. Oh, yang tadi ini ya. Sudah saya tampilkan ya. Saya juga guru mapel, Bu Depi Komalasa mapel. Ya kalau guru kan yang pasti nah ini kemarin saya buat di Excel juga ya. Ntar saya buat di Excel. Saya share screen lagi ya Pak Bro ya. Udah tampil Pak Samsul ya? Nah ini Ya. Bapak Ibu teman-teman, ini mungkin saya buat ringkasan seperti ini. Misalnya RHK utama saya sebagai guru ada 5. Perencanaan pembelajaran, modul ajar, maka bukti dukungnya itu modul ajar dan semua komponennya. Ya termasuklah kalau kami kurikulum merdeka ini ada Prota, Prosom, KKTP, ATP di situ kan, jadikan satu file aja. Atau mau masing-masing juga nggak apa-apa. Misalnya di sini tadi kan gimana tadi? Nah, ini ya, Jenari, ini kan modul ajar. Taruh aja di sini semua. Misalnya ada modul ajarnya, ada Prota, Prosem, enggak apa-apa. Nanti ketika kepala sekolah klik kan nanti yang ditampilkan folder itu. Kalau diklik nanti yang terbuka folder ini. Nah, folder eh, perencanaan pembelajaran. Sini nampil semua, misalnya ada 5 file nggak apa-apa, ya. Itu. Yang tadi. Nah, ini saya buat ringkas seperti ini. Pelaksanaan KBM, apa bukti dukungnya? Ya, daftar hadir siswa, absen, kan kita punya daftar hadir. Foto-foto KBM. Nah, sekarang ini kan foto itu salah satu bukti otentik ya, Pak Samsul ya. Foto, ya, kita fotoin. Atau Ya. siswa lagi diskusi, presentasi, foto ya. Nah, kemudian juga lampirkan jadwal mengajar. Nah, saya rasa ini udah cukup ini untuk membuktikan bahwa kita itu melaksanakan kegiatan KBM ya. Mau belajar dalam kelas, luar kelas, di lapangan, ya, guru olahraga, foto. Mau memvideokan juga tidak apa-apa. Taruhkan ya, karena kan sekarang bukti dukungnya di drive, taruhkan videonya di drive kita ya, bisa juga. Jadi buat teman-teman, bukti dukung itu bisa bentuk file PDF bisa, file doc bisa ya, JPG gambar juga bisa ya. Yang intinya membuktikan bahwa kita melaksanakan pekerjaan itu. Pelaksanaan evaluasi, ya, daftar nilai PTS atau nilai STS, ya, nilai SAS, ya, nilai tugas, ditampilkan. Kalau kita ini kan punya arsip ya, itu baik di komputer Pak, daftar nilai saya di luar Pak, ya foto taruh di ini atau scan ya, taruh di drive ya. Pelaksanaan PMM, nah ini karena memang permintaan saya dengan kepala sekolah, PMM itu kami karena ya Pak Bro dipantau oleh BGP, oleh BPMP, maka saya masukkan yang utama sini karena ini bagian dari PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru. Sertifikat dari PMM, webinar, diklat atau pelatihan lainnya boleh, tapi yang kami paling prioritaskan PMM. Dan alhamdulillah berkat kami pancing, kami semangat nih Pak Bro, satu sertifikat 50.000 oleh kepala sekolah. Alhamdulillah ada satu guru yang sudah selesai semua 40 topik. Saya baru 13 yang dapat yang keluar sertifikat. Ada yang banyak pokoknya sertifikat kami. Kalau dikumpulkan mungkin udah ratusan guru-guru itu ya. Dari 30 guru itu baru yang belum memang keluar sertifikat 3 orang. 27 orang udah keluar. Ada yang 10, 15, 20, 25, 30 ya. Kalau dikumpulkan alhamdulillah sudah banyak. Ini berkat
berkat stimulasi ya. Stimulus, kami masukin omongan kepala sekolah, Pak, kalau guru-guru ini semangat, Pak, mana tuh nih kasih aja kok sertifikat 100.000. Awalnya 100.000 saya usulkan, tapi terlalu besar lah, 50.000 aja. Akhirnya di ACC oleh bos 50.000. Akhirnya guru-guru semangat, ayo Bapak Ibu kerjakan PMM. Ya, semangat. Saya bulan Iya. Juli dapat dikasih kuota untuk Kalau ada sampai kami target satu semester 2 sertifikat aja. Itu kan buat kita buat paling minimal. Tapi kalau seandainya kita dapat 4-5 di atas target, malah bagus itu, di atas ekspektasi. Target buat di minimal. atas ekspektasi. Kemudian pengguna, kami ini karena ada program keunggulan KTI, jadi siswa-siswa itu sudah kami guyuri, ajari untuk buat karya tulis ya. KTI namanya. Kami masukkan di utama karena intervensi dari kepala sekolah minta dimasukkan di utama, itu perenggulan. Jadi bukti dukunya SK KTI, kami di SK-kan sebagai penguji ya. Foto-foto ketika siswa bimbing konsultasi ya. Ada juga ajun judulnya. Jadi mereka belajar kayak kalau di S1 buat skripsi lah Pak Bro ya. Tapi kalau di SMA cuma karya-karya tulis saja. Kalau itu kami seleksi yang bagus mungkin diikutkan lomba. Ya minimal kita Pak Bro ini ada di kode ya, riset ya. PPT-nya mungkin mungkin RHK Excel semua ya. Sama yang ini juga nih, yang apa? Ini kalau ini dipotong apa mungkin di capture aja Bapak Ibu kalau yang ini. Ya. Kalau yang apa? Yang sekarang sedang tampil ini. Kami ini mungkin belum pas, silakan dipas-paskan aja. Ini inisiatif saya aja guru ya. Biar kamu udah apa tuh nih, apa sih nanti kan saya buat ini. Oh, setelah saya dengar mereka terbayang. Jadi saya instruksikan silakan siapkan masing-masing di drive. Guru itu kan sudah ada, cuma mungkin file modul ini dimana, untuk Pak Dikin dimana. saya luruskan Pak Dikin ya. Apa namanya? Bukan berarti bulan yang lain itu diabaikan ya. Maksud saya sebelum akhir bulan ini selesaikan rencana aksi sampai apa? Bukti dukung sampai ke penilaian untuk yang bulan Oktober ini karena sudah jelas ya Pak Tony ya. Bulan Oktober ini batas penilaiannya sampai 5 November ya. Sedangkan untuk bulan-bulan yang lain 31 Desember gitu. Jadi ya bukan berarti yang bulan lain itu dilewatkan, tapi prioritaskan yang Oktober kalau menurut saya. Silakan diluruskan Pak Tony. Iya, benar sekali karena apa? Pertama yang dapat TPP, nah Pak Samsul TPP, nanti utilitas ini TPP itu segera diselesaikan, dan juga kita guru sudah dikasih tahu edarannya tanggal 4 itu untuk input dan RHK-nya, kemudian minta dinilai perilaku, baru reaksi siapkan link tadi ya, link tadi minimal Bapak kenapa saya tadi ini link baru saja, nanti ketika udah dikunci ya tinggal saya ngisi di drive saya ini. Agak lambat saya jaringannya. Biasa agak Pak Bro, kurang jelas Pak Tony. Iya, yang di dusun. Nah ya, jadi ini teman-teman, ini jadi drive nih, isinya masih saya siapkan ya. Ya, saya juga masih mengerjakan RHK kepala sekolah kepala sekolah, untuk saya punya kepala sekolah juga ya, itu. Terus terlibat dalam organisasi profesi. Organisasi profesi ini jadi anggota jadi
tahun. Jadi mas saya ikut IG aja. Ikut IG selesai cepat ya buat kartunya itu. Kemudian untuk jadi plus cepat ikut ya. Foto-foto kegiatan ya, orprop itu. Kemudian tugas tambahan wakil kepala sekolah, tugas tambahan kepala perpus, laporan kegiatan misalnya wakil kurikulum ya, nanti dia buat kurikulum KWSP ya, terapkan kegiatan kepala perpus ya, SK bagian tugas, proja, administrasi, kegiatan ini kalau ya, kunjungan lapor kelas. Nah ini itu saya SKP tugas buku pembelajaran kelas. Di kelas kan ada buku pembelajaran kelas, kemudian buku komunikasi dengan orang tua, misalnya melalui WA, ya, melalui apa sosial media sosial dengan orang tua, grup orang tua kan boleh jadi bukti ya. Foto-foto lagi bimbing siswa perwaliannya ya, atau administrasi lainnya. Peminat itu pembagian tugas, dokumentasi kegiatan foto-foto, laporan sekolah muka ya. Waktu siswa lagi latihan lomba dibutuh ya. Masuk kamu ya pembinanya ya. SK kemudian laporannya mungkin laporan ini bisa per semester satu laporan di skoperator ya foto-foto beli ya kalau koordinator project sama foto-foto project. Nah ini yang saya buat mudah-mudahan bisa menjelaskan menjadi Bapak Ibu, bro, bro halo, ya bro suaranya putus-putus. Itu yang raise hand itu gimana? Dia nggak bisa unmute sendiri apa gimana? siswa Ada yang raise hand itu bisa nggak di unmute? itu di beda oh, atau unmute sudah klik. Coba kita lihat kolom chat ya. Kolom apa? Putus-putus kok bro. Apa jaringan tempat awak kalau? Itu jaringanku ini sebenarnya kuning jelek jaringan pasti itu. Bu Melinda sama Bu Nelly bisa di Nggak unmute dengar suara kalau jelas mau loh. ini. Pak Samsul, dirimu dengar suara kita? Hah? Nggak jelas suaranya bro. Yang raise hand silakan kalau ini kalau mau di unmute silakan. Suara kedengaran, Pak. Ya ya silakan. Yang Ini Bu Nelly ini ya, Bu Melinda, Pak. Bu Melinda. Iya. Ya gimana Bu? Ini pertanyaannya tadi kan kata Pak Antoni untuk tugas tambahan tadi, Pak, kalau nggak salah ini. Jadi salah satu saja kalau nggak salah. Kalau nggak PGRI, misalnya kartu ikut kegiatan organisasi PGRI atau MGMP, Pak. Jadi salah satu saja. Atau bisa dua-duanya, Minimal Pak. satu, Oh, minimal jadi, satu, boleh lebih. jadi kalau misalnya ada kartu PGRI, berupa kartu aja atau kegiatannya, Pak? Kalau yang kayak kartu PGRI, yang PGRI itu, Pak. Nah kalau bukti dukung coba Pak Tony. Kalau saya kartu aja sih kemarin. Oh, kartu saja berarti. Kalau untuk misal MKKS atau MGMP mungkin ada kegiatannya Heeh, itu kan iya, ada notulen ada apa iya. gitu kan. Heeh, Notulen karena daftar hadir undangan bisa itu. Kalau MKKS kami mm, seperti itu. iya. Notulen daftar hadir undangan dokumentasi. Mm.
Kalau PGRI nunggu dulu berarti. Ya. Kartu aja Hmm. tuh gimana itu? Iya Pak, terima kasih. Oke. Bu Nelly, gimana Bu Nelly? Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Silakan Bu Neni. Izin bertanya, Pak. Ini ketika kita sudah mengisi aksi nyatanya itu, apakah itu juga diajukan kembali? Seperti kita pertama kan mengajukan SKP. Nah, setelah kita mengisi itu, kita klik lagi ajukan SKP, apa secara otomatis sudah diterima Tidak, oleh... Bu. Kalau apa namanya, untuk rencana aksi sudah kita upload bukti dukung dan realisasi, maka di atasan langsung nanti bisa dikasih feedback, sudah bisa. Tapi kalau belum sampai ke realisasi, maka atasan langsung tidak bisa memberi feedback gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu, ini untuk guru tapi ya, kalau untuk guru kan Kali aja mungkin Bu bisa ajukannya langsung di awal aja. hanya untuk persetujuan RH aja. Tapi kalau untuk kepala sekolah, mungkin kalau misal Ibu dipercaya untuk mengisi juga kepala sekolah, ada baiknya setelah Ibu mengisi rencana aksi sampai ke realisasi, Ibu konfirmasi ke pengelola masing-masing. Ibu mungkin ke bidang SMK misalkan kan, bahwa kepala sekolah sudah mengisi gitu. Tapi kalau untuk guru, ya nanti kepala sekolahnya sudah bisa tampil di akun kepala sekolah gitu. Gitu Terima Bapak kasih Ibu. atas Dengan pencerahan. catatan sampai ke realisasi ya. Ya. Terima kasih Pak atas Yang pencerahan. pasti. Ya, sama-sama Bu Nelly. Ya, teman-teman yang pasti akan ya bagi kepala sekolah yang belum di-ACC ya, silakan selesaikan dan segera dikoordinasikan dengan di ACC biar nanti gurunya bisa isi. Kalau kepala sekolah yang ACC belum bisa mengikut gerakan itu. Ya kan Ibu siapa tadi yang Bu Melinda teh sudah Pak Bro bertanya. Bu Melinda. Saya tambahkan Pak Antoni tadi menanyakan masalah kegiatan organisasi yang PGRI itu Pak. Jadi yang diupload itu kartunya saja Pak. Bisa diterima atau gimana itu Pak? Terima kasih. Ya teman-teman guru sesuai dengan guru dan dosen itu ikut organisasi profesi ya. Organisasi profesi yang memang sudah lama itu PGRI. Kalau misalnya ada kendala di PGRI boleh ikut yang lain, ikut IGI ya, atau termasuk juga Mandikan Utara juga organisasi profesi yang sudah diakui juga ya, seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada kegiatan dalam tahun itu ya, dari Januari sampai Desember tidak ada kegiatan di PGRI, itu boleh ya kartunya saja yang di atau teman-teman termasuk di keputusan SK-nya kan, kalau misalnya SK PGRI sebagai pengurus apa bidang apa masukkan, atau kalau saya di IGI saya pengurus daerah ada SK-nya saya masukkan SK IGI kemudian kartu IGI saya seperti itu. Karena sampai sekarang saya daftar PGRI tidak muncul-muncul ya. Udah berapa tahun itu. Sudah 3 kali melengkapi berkas, tidak keluar-keluar juga. Ya, sudah saya ikut. Bu Melinda ya, kalau tidak ada kegiatan boleh kartunya. Tapi kalau misalnya pernah ikut PGRI atau IGI mengadakan kemarin kayak kami IGI mengadakan BIMTEK atau webinar di SMA 3 itu tentang kebijakan ya Mensan RB nomor 1 tahun 2003 ini itu bisa dimasukkan buku-buku kegiatannya ya, artinya memang terlibat dalam organisasi profesi dalam kartu itu lagi kena uang lagi ngeri dan teman-teman lain ya. Juga kalau Ibu Dian. MGP ya itu untuk MGP biologi pas teman-teman SK ya lagi dibuatkan oleh Pak Apri ya, makanya ada kesalahan minta revisi lah jadi buat baru. Ada lagi teman-teman lain yang mau ditanyakan? Silakan raise hand nanti biar kalau ini di unmute. Untuk bukti dukung ya kami belum bisa dimintai kepastian ya Pak Tony ya.
tadi kan Bu Melinda bilang apakah hanya kartu saja sudah bisa diterima. Nah, itu kami juga masih ini yang jelas pakai dalam pemahaman kita ketika memang PGRI itu hanya kartu yang kita punya ya kartu aja gitu kan. Atau ya seperti tadi kalau memang ada kegiatan bisa ditambahkan kan. Tapi kalau hanya kartu ya kartu saja yang diupload gitu. Yang lain? Ini sinyal apa gimana nih ya? Tidak jelas, Bro. Hah? Nggak, Jelas, suaramu sudah. tapi putus-putus di kami. Oh, berarti sinyalku jelek ya. Setidaknya kalau suaraku tidak jelas, kemungkinan sinyalmu ya. Tapi suaramu jelas ya, Bro. Suaramu jelas ya, aku. Itu ya. Oke, yang lain gimana itu Bapak kan Ibu? Untuk untuk video rekamannya ini nanti saya ini dulu karena saya ini kalau untuk Zoom ini ya masih gagap ini. Nanti saya cuma merekam aja nanti kalau memang ada nanti saya share di Google Drive ya. Google Drive-nya yang saya share. Mau Untuk tanya materi lagi, Pak Anton, mau tanya untuk lagi boleh, materi Pak? oke. Nanti sebentar Pak Widiantoro, Resen. Silakan di-unmute Pak Widiantoro dulu ya. Mengenai Pak Widi. tugas. Pak Widiantoro silakan. Untuk Pak yang suara Widiantoro. putus-putus kayaknya sinyal yang bersangkutan yang jelek. Oh, nggak ada suara ya? Ada suaramu. Suara Pak Widi tidak keluar, Pak Widi. Atau di chat saja Pak Widi kalau ini. Iya, sudah terbuka pokoknya tapi tidak ada suara. Gimana kalau bulan Oktober waktunya singkat nggak bi apa? Sama, kendala kita sama. Jadi ya bukan cuman Bapak Ibu yang waktunya singkat, ya Oktober balikin. memang waktunya singkat. Singkat. Pak Widi, Halo? di chat saja Pak Widi. Di chat saja Silakan Pak Widi. Silakan Pak Widi. Iya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak Widi. Ini izin bertanya Pak, kalau seandainya RHK kepala sekolah itu kita nggak mengisi semua RHK. Contohnya misalnya kita nggak terlibat dalam kita nggak masuk dalam RHK kepala sekolah. Saya contohkan kalau di SMK itu misalnya ada peningkatan kompetensi guru dengan mengirimkan guru menjadi Askom kalau dalam bahasa kami itu kan sertifikat kompetensi. Nah, seandainya saya nggak ikut itu, apakah saya juga harus turut ikut ngisi tuh RHK atau saya pilih saja yang ada yang diduga saya gitu? Pertanyaan Pak Widi. Pak Samsul. Pak Tony silakan. Dijawab. Putus Pak. Kalau menurut pendapat saya, RHK kepala sekolah yang tidak harus kita semua mengintervensinya sesuaikan dengan tupoksi. Ya. Kalau kita hanya bisa 5 aja, enggak apa-apa. Oh ya, jadi Nanti- seandainya RHK Iya. kepala sekolah itu lebih dari 5 dan ternyata kita cuman masuk dalam 5 misalnya RHK kepala sekolah lebih dari 5, kita cuman masuk 4 atau 5, berarti 4 itu aja yang kita isi gitu Pak ya. Iya, betul. Nanti yang lain itu dipastikan juga bahwa RHK kepala sekolah itu yang statusnya organisasi itu paling tidak ada guru yang mengintervensi, jangan sampai ini gemas suaranya nih. Bro. Pengaturan cak mana nih? Suara Bu itu. Lemah punya. Hmm. Boleh.
Ada salahnya. Lanjut. Jadi kalau untuk RHK kepala sekolah itu kalau memang kita sebagai guru tidak bisa mengintervensi, ya tidak usah diintervensi. Tapi kalau RH kepala sekolah membuat RHK itu pastikan ada guru yang mengintervensi kalau dia statusnya organisasi ya. Iya, berarti tidak harus semua gitu maksud saya. RHK Ya, tidak harus semua. kepala sekolah itu tidak harus semua. Yang penting Tidak. setiap kepala sekolah Sesuai dengan membuat tugas berarti kalau RHK kepala sekolah membuat RHK berarti harus ada guru yang mengintervensi gitu aja Pak ya. Betul. Iya, Yang statusnya benar. organisasi ya. Kalau yang pribadi tidak perlu. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak terjawab. Oke, siap. Pak Widi. Sama-sama, silakan. Bu Melinda tadi gimana? Silakan Bu Nelly. Bu Melinda, Bu Nelly. Bu Melinda apa Bu Nelly tadi? Iya Pak, saya mau Silakan. nanya Pak. Ya, silakan Bu Melinda. Ini Pak Antoni mau tanya, kan ini saya lihat tadi yang tugas tambahan Pak Antoni itu kan misalnya saya ikut kegiatan MGMP Pak, kan sekarang programnya tiap bulan ada, berarti tiap bulan saya masukkan terus ya Pak ya? Iya, kalau kegiatannya tiap bulan ada, misalnya dengan Halo? Udah jelas. Hilang suaranya? Ini juga ada pertanyaan di chat Pak Bro. Pak, izin bertanya Bu Neti Nurmalista. Bagaimana munculkan nilai organisasi yang mau? Nilai apa ini? Apa ini? Gemanya Mas Samsul nggak jelas. Suaranya gema. Gimana nih? Oh, kalau untuk nggak bisa selesai, yaitu jelas nanti nilai apa kinerja Oktobernya nggak dinilai. Kalau yang ini tadi nggak bisa selesai katanya. Jadi harus selesai ya. Terus yang mana Bro tadi? Panitia perpisahan NBK, panitia lomba PGRI di tingkat kecamatan masuk kategori tambahan. Ya silahkan Bapak Ibu, yang penting ada bukti dukungnya. Izin bertanya lagi, Pak Antoni boleh? Silahkan Bu. Tadi ini setelah menjelaskan penjelasan dari Bapak, ini kami akhirnya terpikirkan pertanyaan, apakah di sekolah itu perlu adanya tim penilai, Pak ini? Seperti sebelum kinerja ini ada kan, kita kan di sekolah ada tim penilai SKP gitu kan, apakah seperti sekarang ini boleh juga ada tim penilai seperti itu? Pak Tony silakan. Ya, Bu Nelly menanyakan tim penilai ya, sorry masuknya. Ya, enggak apa-apa Bu Nelly. Kalau di saya juga saya buat bentuk tim penilai. Jadi pertama kali saya dapat informasi tentang Ekin ini, saya langsung menghadap kepala sekolah. Pak, ini nanti akan diterapkan untuk mungkin bukan saya tidak sanggup, saya sanggup, tapi karena kita naik kita Pak kepala sekolah menyetujui, silakan dibuat SK-nya, siapa anggotanya, sudah saya silakan menghadap saya. Disusun orang-orangnya, yang pasti tim penilai itu adalah kepala sekolah dan dibentuk oleh guru yang memang cakap itu, dan saya mau ikut bukan nilai tapi saya ikut dengan tim input atau tim entry namanya. Jadi nilai yang kita input saja memang harus seperti itu. Dan ada juga kemarin itu ibu dari dinas ya, sebenarnya lagi mau nep apa itu, mau nep selincar, dan beliau ya bagus Pak Antoni, itu artinya memang bekerja tuh, kerja tim itu memang bagus. Timbang kita bebankan satu orang kerjaan jadi tidak tuntas. Kayak ini kan tidak mungkin satu orang mengisi semua RHK guru ini. Saya ajak guru saya
bimbing guru saya ajari dengan teman-teman tim penilai, saya simulasikan bagaimana cara ngisi RHK. Alhamdulillah semua guru saya mengisi, saya hanya mandu aja. Seperti itu, mereka bergerak sendiri dan saya duluan yang mesti membuat RHK-nya saya buat, rencana aksi saya buat. Saya contoh kan, memang kalau teman-teman diberi tanggung jawab untuk memegang akun kepala sekolah memang harus belajar lebih awal, lebih cepat, lebih duluan, lebih banyak lagi, lebih semangat lagi. Ikut-ikuti di grup-grup Telegram, grup WA itu. Di kita ini baru tahun pertama, tapi di luar di Kalimantan, provinsi luar itu sudah tahun kedua. Jadi mereka sudah banyak pengalaman. Kita menyimak-nyimak saja di grup itu, alhamdulillah dapat ilmu seperti itu ya. Tuh. Saya sama Pak Samsul dapat duluan nih kalau dari grup ya, grup WA, grup Telegram. Tuh, kami ikuti, kami baca ya, kami pelajari. Alhamdulillah bisa bagi, bukan berarti kami paling tahu, tidak ya. Kami juga sama-sama belajar ini dengan Pak Samsul lagi belajar. Kalau ini begini ini ya. Itu sharing ya, bagaimana seperti itu. Dan juga jangan lupa kita konsultasi juga dengan teman-teman dinas kan gitu. Oke, terima kasih Pak Antoni atas Ya, penjelasannya. sama-sama Bu Nelly. Ada lagi Sama-sama teman-teman lain? Ibu. Di sini kemungkinan ada juga suhu yang sedang mantau, Bro. Coba kalau ada saran atau apa dari Ada ini yang masuk, nggak silahkan apa-apa. gitu. Untuk Pak Dikin, untuk bukti fisik berupa SK apakah dalam bentuk scan, PDF atau dokumen? Lebih baik di PDF kan saja Pak Dikin. Kalau dokumen nanti kan utak-atik berubah kan. PDF kan saja lebih enak ketika dilihat itu dicek ya. DP, panitia perpisahan, ANBK, panitia lomba PGRI di tingkat kecamatan. Masuk kategori taman enggak kira-kira Pak? Kalau PGRI masuk di organisasi profesi ya. Kalau NBK nanti lihat di RHK kepala sekolah. Sebenarnya kita tergantung dengan RHK kepala sekolah. Kepala sekolah itu tergantung dengan RHK yang diambil, RHK Pak Kabid yang diambil, karena atasan langsung kepala sekolah Pak Kabid ya, Pak Joko. Jadi misalnya Pak Joko itu ada 8 atau 9 kemudian Pak Samsullah, ternyata kepala sekolahmu hanya ngambil 5. Nanti RHK apa yang diambil kepala sekolahmu? Bisa saja yang antara RHK kepala sekolah ya, kita berbeda-beda ya. Tuh, sama kayak guru kan. Itu RHK yang diambil guru ya misalnya kayak dokumen kurikulum ya, kita kan guru kan ada itu ya, mungkin wakil kurikulum yang mengintervensinya, karena wakil kurikulum yang menyiapkan dokumen kurikulum seperti itu ya. Apa yang tanya Pak Widi benar, misalnya 9 RHK kepala sekolah semuanya kita ambil, kita mungkin sesuai tugas kita hanya 5 ya 5 aja, nanti yang sisa RHK-nya teman guru lain yang mengintervensinya ya, yang membantunya. Jadi kita ini saling tolong menolong, kita guru membantu menyukseskan atau menopang kinerja kepala sekolah. Sekolah menyukseskan kinerja Pak Kabid, Pak Kabid menyukseskan kinerja Pak Kadis ya, Pak Kadis menyukseskan kinerja Gubernur. Pak Gubernur seperti itu ya. Itu intervensinya itu dibuat kenapa seperti itu. Habis Pak Bro? Gimana teman-teman yang lain? Sudah habis? Ini saya Gimana, share Bapak, Ibu? di kolom chat ya, yang Excel tadi Ya, ya. silakan Pak Tony Materi. untuk Kolom materi chat. dan contoh yang Bapak tampilkan tadi supaya nanti kawan-kawan ada hasil ya. Nanti untuk rekodnya juga nanti mungkin kalau berhasil saya upload nanti saya kasih linknya di grup tas aja mungkin ya. Ya. Di kalimat ini ya nih. Guru penggerak itu ya di belakang itu. Di kalimat. Ya, ini lagi Zoom juga nih. Lagi CGP. Ya. Karena menjelaskan tentang konsep Mana? keanekaragaman hayati dan tingkahannya. Rencana aksi guru ya punya buku share ya. Pak Desta raise hand, silakan Pak Desta di unmute. Ada kalimat tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Antoni, ini saya mohon klarifikasinya. Untuk tadi yang di share screen pada saat Excel ya, Excel tadi.
itu ada tugas, ada yang utama, ada yang tambahan. Ya. Untuk yang tambahan itu seperti misalnya wakil, pembina OSIS dan sebagainya itu sudah dari turunan dari kepala sekolah apa tambahan kita dari yang untuk guru mapel atau tugas tambahan dari wakil kepala ataupun pembina OSIS seperti itu Pak Antoni. Ya. Saya terlewat dari penjelasan itu tadi Pak Tony. Oke. Baik, Pak. Yang bukti dulu ya. Yang ini di Pak Desta ya. Ini ya. Ya. Ya, benar sekali Pak Desta. Itu kayak misalnya wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah itu nanti mengambil RHK-nya yang di RHK kepala sekolah ya. Tuh. Nah, ini misal contohnya apa? Berat kayaknya laptop tuh, Bro. Sinyalnya udah berat. Laptopnya udah Oh, enteng. sinyal. Iya. Nah, ini misalnya kayak yang dua nih ya. RHK ini punya kepala sekolahku ya. Ini RHK Pak Kabid. Ini kolom 2 ini RHK Pak Kabid ya, meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana. Maka kepala sekolah saya buatkan RHK terpenuhinya sarana prasarana untuk mutu. Nanti yang mengintervensinya wakil sarana Pak Desta. Jadi nanti wakil sarana yang mengintervensi untuk RHK kepala ini ya, itu. Kemudian misalnya untuk RKAS. Nah, ini tersusunnya RKAS. Dari itu bos PSG, maka kita buat tersusunnya RKAS dengan sumber dana ini kan. Nanti ini bendahara bos dan bendahara PSB yang mengintervensinya. Jadi sesuai dengan tugas masing-masing. Kurikulum, tersedianya dokumen kurikulum. Ini nanti wakil kurikulum yang mengintervensinya. Jadi nanti semua wakil itu ada satu atau dua atau beberapa lebih yang mengintervensi dari RHK sekolah. PPDB bisa semua ya yang terlibat dalam panitia PPDB. Ketuanya sepakat, penerima berkas termasuk juga ya seperti itu. Oh iya Pak. Ini terselenggaranya administrasi kedatangan. Nah, ini Pak Samsul ini, kepala tas ini. Pak Samsul ya kena nanti di sini ya gitu. Jadi satu RHK Pak Kabid itu bisa kita jadikan 2 RHK kepala sekolah ya. Itu pun RHK kepala sekolah bisa kita jadikan 2 ya ke kita ya. Jadi bisa disesuaikan Pak Desta dengan tugas kita ya, itu masing-masing. Iya Pak Antoni, makasih Pak Antoni. Ya sama-sama Pak Desta. Yang lain itu sudah saya share ya untuk rencana aksi sama bukti dukung. Oh yang PPT juga ya, PPT saya share juga. Ada lagi teman-teman lain? Silakan. Gimana Pak Bro? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi mungkin kita selesaikan. Nanti bisa masih ada Bapak Ibu? Ya. Nah itu PPT udah saya share juga di kolom chat ya, untuk yang bacaan tadi. Lagi loading. PPT udah di-share ya? Nah ini ada pertanyaan juga Pak Bro. Kalau dokumen di PDF kan, tanda tangan Capsek pakai tanda tangan scan ya Pak? Di scan ini scanner, pakai scanner.